Selamat datang kembali di studio bola teman-teman. Udah sehat lu ya, udah sehat ya? Udah. Tapi jujur belum sepenuhnya karena gue tiap pagi masih kalian jaga-jaga kesehatan ya teman-teman. Gue tiap pagi ngerasa lu susah ini nggak, ngerasa kayak radang nggak tiap pagi? Udah lewat fasenya. Nah gue lagi ngerasain tuh. Oh. Bahkan tadi di jalan gue masih batuk-batuk. Ternyata gue keselak. Oh. Ada darahnya nggak? Jangan. Langsung Kok disumpahin? Tapi untungnya nggak ada guys. Nggak. Alhamdulillah sehat bapak ini. Ya nggak dibilang sehat juga ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas walaupun dengan tenggorokan yang kurang nyaman. Ya. Karena kemarin juga gue bisa sempat ngelit karaoke juga Ini sedap. di acara kantor. Thank you banget teman-teman yang sudah setia menunggu hadirnya, tayangnya, rilisnya video-video studio bola ya. Seperti biasa, launching enggak usah ada launching juga. Iya sih. Premiernya. Iya. Bercanda, enggak usah terpanjang. Ya. First Pokoknya time. enggak usah. Jadi teman-teman kita di video kali ini berdua doang gantian. Ya. Wanda tetap ada, gue gantiin Dika. Gue gantiin Dika sih, kita minus Dika hari ini karena Dika lagi sibuk ya. Dika ya biasalah. Kita kan nge-YouTube juga, ya kerja juga iya. Iya. Terus tadi dia ngomong, emang gue gak kerja? Gue kerja, emang gue kerja. Ya di sela-sela kesibukannya kita masih bisa nyempatin waktu lah. Betul. Tapi dan kali ini kita tumben-tumbenan udah di studio ini ketika matahari masih ada. matahari, iya. Kalau kalian bisa lihat kita siang-siang nih. Tuh, Ya. kelihatan ya? Enggak usah jam. Lihat jam. Ah, 14.36 kita udah syuting, bayangin. Tumben-tumbenan. Iya. Ada notif. Ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video kemarin, thank you banget yang udah ngeramein kolom komentar, thank you banget yang udah nge-share, udah nge-like ya. Thank you banget semuanya, dan seperti biasa kita hari ini bakal bahas Chelsea-Chelsean lagi, nggak mungkin yang lain ya. Jadi stay tune aja apa aja yang bakal kita bahas nih. Salah satunya adalah kabar kabar yang kurang asik sebenarnya ya. Langsung to the point aja langsung. Out dia. Lu sih pada minta out Maresca. Out kan? Maresca akan out dari Chelsea musim depan. Tapi Anda tanya. Gimana tuh? Ininya apa? TNC-nya. Itu bakal kita bahas tuh. Iya. Terus kita bakal bahas juga sedikit soal kepadatan ya. Kepadatan penduduk di ibu kota. Enggak dong. Kita bakal Gua Rano Karno. Ya. Kita bakal bahas padatnya jadwal Chelsea ya di Januari. Iya. Karena semalam Arsenal baru menang lawan Crystal Palace di Betul. Piala Liga. Jadi sudah dipastikan kita akan bertemu Arsenal di semifinal leg pertama dan kedua. Tahu ngapa mesti dua leg sih? Match IFL ya? Iya. IFL kenapa masih 2 leg gitu? Tahu ribet banget. Jadi 14 padat. Januari. Sama yang satu lagi di hari ulang tahun gua ntar, leg keduanya. 2 Februari. 4 dong. Oh, 4 ya salah. Kan 2 Februari itu ulang tahun siapa ya? siapa tuh? Tahu. Nggak Top tahu. of mind gua tadi. Oh. Ada temen gua, Ada kenalan gua, kolega. kolega. Cowok pasti tuh. Bagus. orang gila. Ya, dan juga ada review lawan Newcastle, cuma mungkin nggak banyak karena pertandingannya udah beberapa hari juga. Dan Game terseru so far menurut gua. Itu game terseru so far musim ini. itu kalau komentar lu itu, Iya. komentar gua soal match kemarin, beli Walter Made. Orang Bali tuh ya? Orang Bali. Enggak, semua yang Walter Made in Cina juga nggak bukan orang Bali. Ya, udah gitu ntar ada preview ya, kita bakal ketemu sama The Morgan Battle Rogers. of Ice. The Battle of Ice, The Cold Battle, itu. Ngeri. Pas banget Morgan winter. Rogers ngeri banget Pas pas banget winter di puncak winter lagi kan tuh. Oke, jadi buat teman-teman stay tune di Studio Bola. Jangan lupa subs, comment, like, and share. Kita masuk ke pembahasan abis intro. Ngomong kan gua gini. Maresca out. Iya. Maresca out. Maresca out serius. Enzo Maresca akan out dari Chelsea musim depan. Tanda tanya. Tanda tanya belum dong berarti. Belum dong berarti. Iya. Tapi tanda tanyanya dalam kurung, bisa jadi titik tuh masalahnya. Iya, antara titik atau tanda seru. Ada tanda seru. Wah. Atau dia enggak. Tapi ke City coy. Nah, jadi Pep cabut. asbabul nuzulnya adalah Kenapa? ini si sebenarnya ini Asmaul ag- Husna. enggak. Jangan Asmaul Nuzul. Jadi ini sebenarnya sedikit nostalgia lah. Ah, masa iya? Pep itu kan ke City itu dealnya 10 tahun lalu nih. 11 tahun lalu, tanggal 2014.
2014. Iya, musimnya 2015-2016. Oke. Benar. Nah, jadi Di lapanya nih ke City ke City Iya. sebagai asisten. Enggak, Oh, pelatih. pelatih tim junior ya? gantiin Pellegrini. Emang Maresca sempet? Enggak, si Pep. Pep, gantiin oh iya, sama iya, Pep, ya. Pellegrini, iya. Gue dengernya Maresca, ya Allah, pala gue lagi Maresca aja dari kemarin soalnya. Nah, di musim depan nih, musim 2026, Pep bilang dia akan cabut dari City. Dan berita ini dikonfirmasi sama Athletic melalui jurnalisnya si David Ornstein mengatakan bahwa ini benar. Bahkan itu udah sebenarnya kan suara Rakyat? bukan rakyat. Pep mau cabut itu kan udah di tahun kemarin. Ya, ya benar. Kan benar, benar. dan puncaknya itu naiknya lagi berita pas dia kelihatan emang udah desperate juga, udah kehabis kayak udah orang udah capek lah intinya gitu. Iya. Ya kan? Itu kan di kekalahan City. Kan itu sempat kalah. yang dia stres banget tuh dimarah-marah Iya. mulu lah intinya Yang itu. dia getu-getuin muka. Ah, udah capek banget tuh di situ. Itu terus kok bisa nih nyanter ke sini-sini dia oke cabut, tiba-tiba lah kok Enzo. Gimana ceritanya tuh? Ya top tier penggantinya itu emang Enzo Maresca. Ya kan. Setelah itu baru ada yang berikut-berikutnya itu sebenarnya anak didiknya Pep. Oke. Ivan Vincent Kompany, Arteta. Nah, ini juga lucu nih. Kalau Arsenal kalah, nggak juara musim ini, itu kemungkinan besar Arteta bakal dipecat gede. Tapi kemungkinan dia nggak bakal langsung ke City. Dia akan butuh healing dulu lah. Gardening leave dulu lah ya. Jadi pertama itu memang Enzo Maresca. Lalu ada beberapa karakter lagi. Beberapa orang kayak Vincent Kompany. Tambah lagi ada Xavi Hernandez, ngomongin juga. Oke. Sama ini siapa tuh? Habib Sapi. Enggak dong. Pokoknya banyak lah yang jadi kandidatnya. Sampai pelatih-pelatih baru kayak Xabi Alonso pun juga kalau dia gagal di Madrid dia akan diminati sama City. Oke. Nah, tapi Maresca di press conference setelah lawan Newcastle dia bilang dia akan tetap stay di Chelsea sampai tahun 2029 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Ya pokoknya intinya dia bilang dia nggak mau bahas itu dulu karena gue Ya. masih ada kontrak di sini dan itu panjang. Benar. Mau fokus sama apa yang ada sekarang nih. Iya. Bilangnya sih gitu. Tapi tapinya mau lu apa gue ngomong nih? Hah? Kan gue host ceritanya. Oh, Gue nggak iya. tahu apa-apa nih. Tahu bulat. Udah tahu bulat. Anjing malam ada somai siang ada tahu bulat. Gue putu tahu bulat. Yang tahu bulat. Aneh banget di studio. Nah, teman-teman semua, sekarang ini Chelsea udah punya konsorsium, atau balik. Chelsea ini dipunyai oleh konsorsium. Dimiliki oleh konsorsium. Iya, Blueco. Blueco ini melakukan evaluasi terhadap seluruh stafnya Ivan Ekbali dan juga Todd Boehly per 2 tahun. Jadi kalau Maresca nanti gagal Chelsea, which is Chelsea nggak dapat gelar apa nih? Zero trophy misalkan Yang ya. kemungkinannya itu kecil banget ya. Iya sih, semoga kecil ya. Nah, karena kan Chelsea kan aneh tuh, tim aneh kan. Sejelek-jeleknya Chelsea biasanya masih dapat piala. Adalah piala-piala kebo lah. Tiba-tiba UCL. Tiba-tiba UCL. 2012-2021 gimana? Iya sih. Busuk di liganya berantakan. Nyanyi UCL. 2021 juga aneh. Iya kan? Aneh banget sumpah. Iya 2021 juga aneh. Kemarin terakhir 2025 World Cup. Iya sih. Nah kalau Chelsea ini hilang gelar, kemungkinan besar 80%. Pep memang Maresca akan dipecat dari Chelsea. Bersamaan dengan Iya. kemungkinan cabut juga Pep Guardiola. bukan Apa? Todd Boehly sama Todd Ekbal. Boehly. Iya benar. Karena kan kalau misalnya bukan 2 tahun coy. Blueco tuh gue pernah baca Blueco dan Clear Lake itu mereka evaluasi dan ada ada pergantian kepemimpinan itu di 4 tahun sekali. Nah, tapi ini gara-gara Todd Boehly kemarin berantakan di awalnya ada Iya. kemungkinan 2 tahun. Even Todd Boehly sama Ekbal aja sempat sering ini Iya. cocok. Nah, Kocak kan? itu ngeri itu. Jadi lu bakal sering. Jadi ini sih lebih tepatnya fokus. Kalau lu mungkin fokusnya ke satu mata atau ke satu berita ya. Iya. Ke satu berita lu bakal fokus ke Enzo Maresca yang bakal cabut. Cuma kalau lu sebagai fans Chelsea yang mau ngelihat lebih lebarnya lagi, coy, kita bakal jadi tim. Kita bakal jadi fan base gitu kan. Kita bakal jadi fan sebuah klub yang setiap 4 tahun berubah season. Iya, dan itu Berubah owner, berubah semuanya lah, itu bisa berubah jadi berubah semuanya. Bahasan ini coba ada di mana guys? Bahasan ini cuma ada di ini bola.com.
suka nggak suka, ini jeleknya dari modern football guys. Ya, itulah. Dimana sekarang lu mungkin ya hanya segelintir pelatih yang berkarir lama di sebuah tim. Taruhlah kayak pelatih Karabak, terus Diego Simone. Wah, itu kontrak mati, kontrak darah itu. Iya dia. kan? Terus di Italia aja lu udah nggak bisa lihat lagi pelatihnya satu bisa. orang gitu. Even Gasperi ini gue pikir akan lama di Atlanta, pindah juga ke Roma. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya di zaman Abramovich kita gonta-ganti pelatih, di zaman konsorsium ini Iya. bisa lebih parah. Parah. Bisa sampai gonta-ganti CEO nih ntar nih. Kita mesti mindset itu udah tim bola udah kayak company lah gitu. Kayak lu punya SPV 2 nih ya kan. Kalau dia nggak perform ya udah kacap lu gampang aja tinggal ganti. Gitu. Itu Chelsea kedepannya bakalan kayak gitu guys. Iya. Ya tinggal kalian lah, loyalitas kalian. Ya kita udah nggak bisa ngarepin Abramovich balik karena Abramovich aja terakhir beritanya doi dipalak Sama pemerintah? sama pemerintah Inggris. Katanya janjinya mana? Iya, nggak bayar. Uang pembayaran di Chelsea katanya uang penjualan. Dia cuma nanya invoice doang kan? Iya. Ada itu. Ada. Namanya Dul, ada Dul. Gila, Nggak lu bohong. Bayangin. Cuma emang faktanya, gue lupa yang siapa ya. Cuma emang ada fakta nih. Ups tuh. Bukan PM, siapa aja gitu orang dewannya. Itu memang pure fans Arsenal coy. Oh. Tuh. DPR ada? Iya. Tar gue cari. Ada. Itu ada beritanya kok. Itu lucu sih. Fun fact nih ya, fun fact. Itu fun fact lagi tuh. Iya. Gue kalau baca tuh emang jarang masalah pertandingan guys. Makanya kalau misalnya lagi bahas pertandingan, gue tuh celingak-celinguk. Tapi kalau yang aneh-aneh biasanya gue nemu. Nah, tapi intinya nih kita bukannya mau penggiringan opini ya. Kita Iya. malah mau diskusi terbuka nih sama kalian nih. Menurut kalian nih ya, Lu siap nggak? Iya, Nah, itu. gitu. Lu siap nggak kalau misalnya nanti Enzo Maresca cabut? Manajemen berantakan lagi atau manajemen bakal di reshuffle lagi. Betul. Lu bakal ngelihat Chelsea yang mungkin setiap 4 tahun ngulang dari nol. Nah, itu ngeri. karena gini, kita tahu Chelsea yang sekarang itu mempunyai beberapa standar. Contoh, lu beli pemain nggak bakal beli pemain yang umurnya melebihi 23. iya, angka tertentu. Maksudnya nggak bakal beli pemain yang senior. Kalau nggak bagus-bagus banget. Ya, satu. Kedua, segala hal aktivitas tentang investasi mesti sangat menguntungkan. Contoh, sponsor. Udah banyak banget sponsor-sponsor yang datang ke Chelsea. Nah, yang ini nyambung sama pertanyaan di video sebelumnya Bang, bahas Oh, soal iya, sponsor iya, nih iya. ya. Ah. Bang, nih dengerin Bang, mau dijawab nih. Gimana tuh? Intinya kita punya standar yang mengharuskan Chelsea itu harus punya nilai kontrak di angka tertentu. Kenapa gue nggak bilang angkanya? Karena kemarin itu dari berita-berita yang terkemuka aja bilang 60 juta pounds itu belum pasti. Belum. Belum pasti karena ada add-ons ditambah lagi. Nggak semua sponsor itu mau ngikutin jalan Chelsea buat ininya, naruh sponsornya. Karena misalkan ya salah satu sponsor, Liga Inggris itu musim depan akan mengurangi jatah dari sponsor Placement. rumah judi Iya. musim depan Ya, dan ini udah berasa bahkan di game. di game. Di FC. Iya, bener ya. Ah, Udah itu serius. kosong ya? Itu gue serius. Iya. Aston Villa, ya gue kaget semalam. Gue kaget semalam gue main. Wolves itu kan Tuh PS lu kurang kali PS lu. enggak serius. Korup. Enggak korup karena sebelumnya ada. Iya. Aston Villa nggak ada. Ah. Wolves Wolves nggak nggak ada. ada. Wolves nggak ada. Itu yang baru gue lihat 2. Karena gue baru lawan sama itu. ini Sunderland. Sunderland dibuka, gue belum kan? lawan Sunderland. Nah, Sunderland nggak ada dia. Nggak ada. Di FC juga udah tuh kayak gitu. Iya. Tuh. Bayangin ngeri Jadi kan tuh. bukan berarti Chelsea di dekat sama sponsor judi, bukan. Maksudnya adalah beberapa ada tambahan standar nih guys, gitu. Makanya Karena kan Chelsea bisa rumah bilang, judi itu biasanya berani ngasih angka gede. Nah, ini udah pasti nggak bisa nih, ya kan? Karena rumah judi itu udah pada udah nggak bisa jualan lah kasarnya gitu. Iya. Nantinya di Liga Inggris. Jadi bukan cuma perihal angka doang ini, bukan cuma angka, gue. Jadi ini perihal dari policy, Salah lagi gua politik, ke sono. dan juga kemauan dari sponsor yang mengikuti program atau Regulasi lah. regulasi dari tim tersebut. Betul. Tapi menurut lu Wan, lu lebih suka Chelsea tanpa sponsor atau bajunya ada sponsornya? Ada sponsor. Ada sponsor.
Gue tim yang nggak suka ada sponsornya lagi. Kalau gue Karena jersey Chelsea tuh kayak apa ya, otentik banget gitu loh, yang nggak ada beberapa tahun ke belakang nggak ada gampang, sponsor. tinggal beli sponsorless. Iya Iya dong. bener. Iya. Cuma kayak bagus aja gitu di layar juga bagus. Iya itu iya, cuman gue realistis aja. Dengan ada sponsor itu duit tambah nih, ya kan? Kan kaya Chelsea. Katanya. Beli mainnya aja cuma segitu aja nggak mau. FFP FFP. Udah nggak ada FFP sekarang. udah 0 emang. Ini klub ratio, SCR, Iya itu SCR. squad klub Itu ratio. kan kita minus juga tuh. Oh gampang dong, tinggal Jual stadion. jual aset. Kan udah nggak bisa tuh jual kayak hotel gitu, udah nggak bisa tuh. Iya. Harus sudah mau bersinggungan langsung. Kalau gue sih pengennya ada sponsor, karena kan hitungan sponsor itu memperluas inilah kemampuan kita buat beli pemain, Betul. gitu. Karena memang secara nggak langsung ya, komoditas pemain itu yang tahun depan nih gue yakin modelan kayak Lamine Yamal, Morgan Rogers, Cole Palmer, Estevao, itu harganya udah wah gila sih, udah gila-gilaan. Kapan? Tahun depan, Gak usah tahun depan. Januari Estevao ini. udah cepet 20. transfer marketnya. Iya. Oh, udah 20. Estevao. Ya udah Cepet 10 tinggal cepet 20 gitu. Itu Summers harga Isak. Ah, Summers harga Isak. nggak tahu ini emang transfer marketnya, emang komodi harga pasar, atau emang ya udah klaimnya ya udah Chelsea kalau lu mau Estevao bawa nih tapi sampai 10 gitu. Iya, karena kita nggak punya sejarah Chelsea tanpa sponsor, gitu aja. Nggak pernah. Ada mulu. Iya. Iya, Oh iya ada mulu ya. ada mulu. Kecuali Barca. Barca kan emang Barca sempat lama. Sempat Terus lama. sebelum UNICEF kan, sebelum UNICEF kan mereka kosong tuh. Iya, di Italia ada nih, siapa? Aduh lupa gue. Juventus sempat kalau nggak salah. Cuma tuh ada mulu. Fastweb, Veswap habis Sky Veswap, Sport, Jeep. Jeep, Oh iya. Kuku Bima. Milan. Ada mulu Milan gila. Atlanta. Roma Gara-gara pernah, gua main- Roma. Oh Roma pernah. Roma pernah, Roma. Sebelum yang Ina. Iya. Roma pernah itu yang Roma Cares. Ya, kita juga ada Chelsea Foundation. Iya. Itu bukan gara-gara nggak ada sponsor, emang ada edisinya. Iya itu. Bukan nggak ada sponsor dong, ngantuk. Ya gitulah pokoknya. Marah dah udah pokoknya marah. Itulah kan gimana kalian? Jadi kalian gimana guys? Siap nggak nih punya tim yang punya tim kesukaan lah? Yang kitanya sukanya sama satu tim nih. Tapi pemilik timnya mungkin nggak suka sama satu tim. Ya. Itu. Dan Bukan dalam artian bukan nggak suka sama Chelsea-nya ya. Nggak suka sama yang orang-orang di dalamnya yang manage Chelsea-nya. yang tambah ngeselinnya udah ada nih satu sosok nih yang bakal begadang-gadang gantiin Maresca. Siapa tuh? Bang? Gareth Southgate. Gue baru terbebas dari Gareth Southgate di timnas Inggris ya, ketemu Tuchel, ketemu lagi masa di Chelsea. Tapi kan katanya Gareth Southgate bawa Inggris jadi bagus lagi. Gareth Southgate Keren. bawa Inggris ke final Piala Dunia, ke final Euro. Iya. Ya kan semifinal Piala Dunia. Hmm. Thomas Tuchel bawa Inggris juara Piala Dunia sama Piala Euro gitu. Kapan? Besok 2026. Thomas Tuchel orang mana? Nürburgring. Males banget bilang Jerman sih. Nürburgring. Males banget bilang Jerman. Gue bingung sama lu kan. Ngomong-ngomong soal Jerman, Iya, asik. Chelsea diberantakin orang Jerman tuh kemarin. Ya orang Bali tuh. Lu benci banget sama Jerman apa sih? Kagak benci gua. Lu Yahudi. Astagfirullah. Dibip. Kurang ajar nih. Nggak usah nggak sih? Lu kalau nonton kita episode sebelumnya, Oke. kita sepakat nih bertiga nih, gua, Bang Andit, Dika. Ah. Bertandang ke St. James Park itu susah. Bersah? Bertandang ke St. James Park Iya semua itu tahu. sulit. Bahkan kita baru terakhir kali menang aja 2022. 2022, Yang 2021, James, yang Rhys James golin 2. Iya, Itu. itu. Berarti kan udah 3 tahun. Dia yang bajunya kuning, ada 6 kuningnya. pertemuan. Berarti kan sekitar 6 sampai 7 kali pertemuan kita belum pernah menang di enggak dong, 4 kali, 4 kali bertandang belum pernah menang lagi. Iya. Dan itu juga gue setuju. Orang kita tebak skor pada seri semua kok. Oh iya. Cuma lu kaget nggak sih waktu kemarin Tebak Chelsea skor seri tiba-tiba semua. di awal langsung ketinggalan 2-0. Nah, sebenarnya gue pas lihat line up-nya tuh pede karena pairingnya kan Pairingnya pairing normal. Pairingnya oke gitu kan. Pairing sehat, Fofana iya. sama cuman Fofana mungkin karena terlalu jumawa ya. Game kemarin lawan Everton lu bagus, game sekarang lu bagus nih, lu mau gocek-gocek gitu kan. Ini lama kan? Iya, iya, Akhirnya iya, udah iya. di tackle sama Gordon, Ah. Tonali nge-transisi dan yang ngezelinnya Walter Made itu berdiri di posisi yang pas ya kan. Betul.
Dan gue anehnya, kok Chalobah bisa mental? Kena auranya waktu Dia bukan mental. Dia mau nendang nggak kena. Iya itu. Tapi emang kelihatan jadi mental. Iya. Itu aneh sih. Jadi sebenarnya Newcastle nggak bagus-bagus banget. Nggak kemarin. bagus banget. Iya kan? Ya, gue berani. Dan Otamendi itu memang nomor 9 sejati. Karena apa ya gue bilang, kalau Newcastle kemarin Instingnya. bagus, kita kalah 3-0 atau 4-0. Iya. Bukan balik 2 sama. Hmm. Kalau Newcastle emang pure bagus. Cuma front line-nya mereka emang mateng. Iya. Jacob Gordon mainnya Gordon Walter Made dibantu sama Tonali dari belakang itu keren banget. Itu Kalau- keren banget. Cara kalau apa lihat- ngalir lah di depannya ngalir Dan kalau lo lihat nih, mereka penyerangnya itu pun dari samping. dari samping wing play. Wing play-nya dari mereka tuh si siapa? Livramento ya sama Kelly itu ya. Kelly iya Itu emang itulah. gila banget. Bahkan sampai CB-nya itu si Malik Thiaw itu nggak terlalu banyak defensive contribution di awal-awal Betul. babak pertama. Nggak. Gitu. Bener-bener ngapa-ngapain, makanya Newcastle di belakang tuh babak pertama. Nah, kalau kita kalah 2-0 nih. Nah, Ya cuma yang gue lihat ya di Nah. match Chelsea ke belakang, Chelsea itu selalu kecolongan either jadi gol atau enggak. Itu umpan silang. Iya. Umpan silang, sama pokoknya ya umpan silang, entah itu crossing yang bener-bener lurus dari samping atau yang nyerong. Itu biasanya kecolongan satu pemain yang nggak kejaga, nggak ke cover. Itu aneh, janggal. Itu yang ngebuktiin juga kalau gue bilang kita kayaknya bener-bener harus punya pelatih yang fokus di defending. Karena kelihatan banget bolongnya, coy. Lu bayangin berapa kali lu ngeliat pemain musuh di tengah-tengah antara Kalobah sama Fofana atau sama Badiasian atau Tosin. Iya. Itu selalu kejadian dan itu umpan crossing dan kayak gitu mulu. Mau jadi gol mau enggak. Berarti Itu kan fatal. ya kayak golnya Skamaka di Atlanta kemarin kan. Nah. Sendiri kok bisa sendiri Nah. sih gitu. Skamaka gimana? Ya itu Terus dia. waktu kita lawan Arsenal Nah, gimana? golnya Cody Gakpo, waktu Cody lawan Gakpo Liverpool juga gitu juga. Itu Ya. selalu kayak gitu anjir, nggak apa ya? Nggak rapet lah. Iya. Kayak lu coveringnya belakang tuh parah banget. Kalau misalnya kita modelan tipikal Haaland yang kalau misalnya nih Chelsea ketemu striker ketika ketemu tim yang modelan nyerangnya dribbling atau mainnya bola bawah, itu aman banget. Iya. Itu selalu aman. Bener. Tapi kalau udah yang ngandelin bola atas, main crossingnya cakep-cakep, kocak deh. berantakan, Iya, kocak. setuju gua. Itu jelek banget dan itu kelihatan lagi dieksploitasi lagi sama Newcastle kemarin. Dan Walter Made-nya yang hampir setinggi Peter Crouch itu, Crouchy, anaknya Crouch, Iya, di belakang. my son, kalau kata Crouch, Crouchy. ya kan? Dia bener-bener, wah gila sih. Itu dia sebenarnya balas dosa karena si match sebelumnya ketika Dia lawan Sunderland dia bunuh diri. Ya. Semangatnya ada. Nah tuh bocah bisa dibilang semangatnya ada tuh, mentalnya Jerman banget. Jerman, Jerman. tipikal Jerman Tipikal. begitu. Baik deh, baik. Werner doang yang lemes orang Jerman. Sama Havertz. Iya. Orang Jerman yang kelihatan baik, nggak ada fighting spirit itu 2 orang itu doang tuh. Iya. Gue bingung sama Jerman yang itu. Kita punya pemain Jerman dulu di belakang yang agak lamaan, balak, ngotot. Robert Hood, Robert Hood, gila-gilaan. Yang masih Rudiger, Rudiger, jangan jangan ditanya. Iya. Havertz masuk, baik tuh Jerman nih. Jerman baik, gue lihat-lihat tuh. Werner, Jerman centil tuh gue Ada bilang. lagi yang lemes, Andres Urle. Ngaco. Lemes dia. Nggak lemes, tapi mainnya masih ada gerasa Mainnya bagus, busuknya. iya. Tapi Masih ada gerada geruduknya body lah. balance-nya nihil. Body balance emang lemes. Cuma fight dia kalau kita Otaknya sih. ngeliat Surle itu kayak kita ngeliat Pedonetnya versi agak tengahan dikit. Iya, gua akuin. Maksudnya ya emang kadang visinya nggak ada. Cuma dia punya work ethic gede. Surle itu. Iya. Ya Tahu kan? dia Dan dia kan yang bikin Jerman, salah satu yang bikin Jerman Juara juga. 2014. Iya. Iya, Götze. Walaupun Götze yang ngegolin, tapi kan umpannya dari siapa itu Jerman. Surle. Surle itu. Wih, untung ada Surle. Untuk ada Surle. Iya. Makanya tuh waktu dia cabut sangat disayangkan juga lah ya. Nah, sebenarnya emang gua highlight itu. Chelsea itu bakal pindah Chelsea. Liga Jerman. Enggak, bukan. Newcastle lawan Chelsea. Apa kira-kira tim talk yang diberikan Maresca di Babak kedua. halftime Iya. sampai Chelsea bisa baru 5 menit apa 10 menit ya? Di jam 5 free kick ya? Ya kan? 5 Bisa semangat dan 7 hampir menit lah. menang. 7 dan hampir menit. menang. Iya. Tim talknya apa itu? Gila nggak sih? Pemain lagi ngedrop ya kan? Kalah 2-0 di kandang Newcastle. Sulit. Tapi lu bisa hampir menang, hampir remontada. Itu gokil sih. Ya, Gimana cara Alnature? nilai plusnya ya
Chelsea ternyata masih punya fighting spirit Ya. di match lawan Newcastle kemarin. Menurut lu Nggak ya? gimana? Menurut gua tim talknya kayak gimana? Tim talknya. Fofana nih sama Kaloba. Iya. Gimana gimana? Tolol. Tamatlah sudah. Tolol diadu malahnya berdua. Kalau mau kayak gini, enggak kayak gini macem nih. Siapa lagi yang paling mau gua adu sini gitu. Main kayak tadi. Jelek minta adu nih macam nih. Gitu tim talk Oh, gitu ya? Kalau enggak inilah tim talk Itali. Gimana? Tar. Godfather guys. Gitu. Tim talk Itali. Iya. Kalau enggak ya udah enggak pakai tim talk. Apa tuh? Bali aja masuk ke room. Serem. Itu Mafia. Bali masih. Gue curiga loh sampai sekarang Bali tuh mafia loh. Potongannya kayak bukan bisnismen masalahnya. Iya. Bisnismen pun kayak bisnis haram. Nggak ada potongan orang baiknya, nggak ada potongan bisnismennya Iqbal itu. Ya. Nah, gitu kayak lu bilang ya udahlah Newcastle ya, tapi harusnya kita bisa lah ya 3-2 tuh. Iya. Cuma ya mungkin faktor Hampir. Iya, Iya. faktor ini sih ya memang udah di ujung juga ya, kita kan ngebut juga kan di babak kedua tuh bener-bener ugal-ugalan aja mainnya. Tapi man of the match-nya Reece James, setuju dong. Man of the match-nya? Iya. Yang peluang terakhir Harvey Barnes tuh. Iya. Itu gue udah hopeless ya, kalah. Gila, masih di Enggak sih. sideline loh sama dia. Tamuatif defense. Man of the match-nya Walter Made sih. Ya. Kejermanan lu. Sampai membutakan realita. Tapi beda-beda tipis lah skornya itu Reece James sama Walter Made. Ya. Karena gila itu orang dua. Ya di Chelsea yang gilanya Reece James. Ya kan maju mundurnya oke. Beli aja sih gua Walter Made tuh beli. Jual joket. Jual delap. Tuker delap dah. Iya, bener. Iya daripada flamboyan, ngapain kita punya striker flamboyan? Iya. Harusnya ngerasak gerusuk kok. Oh, dia kalau ke Chelsea nggak suka dia. Kenapa? Nike nggak sponsor, nggak dapat julukan panjang. Oh iya benar. Gue iri sama semua tim Adidas, dengan panjang semua, long sleeve semua. Liverpool sama Bosla itu, bah ganteng, bang ganteng, bener. Isak aja, Isak nggak ya? Ekitike, culture. Soalnya kan Adidas sekarang kan emang lagi branding klasikan lagi kan. Ya gitu ya? Iya. Sampai ke timnas lo lihat. Yang kayak Adidas. Coba lihat ini jersey Jerman tuh. Keren banget jersey Jerman. B aja sih. Keren sih dibanding Inggris sih. Ya, yuk B aja. lanjut. Robert Sanchez asis. Gak usah dibahas gak ya? Bisa nggak boleh dibahas? Gue mau masang, apa kan, jadi abis Chelsea main itu kan malamnya ini main Liverpool. Ya. Liverpool lawan Tottenham, ya kan? Yang bunuh-bunuhan itu ya game ya? Iya. Itu si Ulrich asis juga lagi. Asis juga. Kalau Ulrich nggak asis, abis tuh anak. Sama Kalah sama kiper asis, dia masa nggak asis, dia asis. Tapi sebenarnya itu bukan gara-gara di asisnya bagus, ya emang jopetnya yang bagus. Iya sih. Jopetnya menang body di situ. Apa ya siapanya? Tiao. Tiao mati kalah langkah. Kepleset ya. Kalau nggak kepleset juga kayaknya nggak asis itu. Iya. Itu juga. Gitu loh. Ngejelekin gol tim sendiri demi nggak ngebelain Sanchez. Sanchez asis. Ya oke Sanchez oke. Cuma ya bagus lah, maksud gua bukan kayak Dika yang benci banget gitu. Ya gua benci gitu sama Sanchez. Cuma ibaratnya kalau kata Bang Ferry, ketika itu bagus ya harus kita puji. Gitu. Ketika dia jelek berhak kita kritik. Oh, setuju. Itu kalau kata Ferry Warawan kan gitu ya, emang Sanchez ini dua pertandingan kan oke. Akurasi umpannya juga oke. Nggak ngelakuin hal-hal bodoh lagi gitu kan. Dan ya emang in fact dia di atas ya sekarang ya, total clean sheet ya. Gue bingung. Tim lain kiper sebodoh apa gitu. Sampai seorang Sanchez bisa ada di top of the table kan dia. Tapi sekarang kalah sama Raya. Karena Raya kan semalam clean sheet. Oh iya, Everton. Beda satu kan? Beda satu sama Raya yang notabene kalau poin timnya itu beda 9 nih sekarang ya. 10. Beda 10. Iya.
Gue nggak ngerti. Gue nggak bisa terima fakta itu. Cuma maksud gue ya walaupun clean sheet-nya bagus, cuma banyak kayak masih inilah naik turunnya itu loh yang ngeri dari Sanchez. Gue udah bilang gue nggak suka Sanchez-nya tuh bukan karena emang pure jelek kayak Onana ya. Kalau Onana kan itu emang anomali kan jatuhnya. Kalau Sanchez tuh gue ngeliatnya anjir bagian yang waktunya lu bersinar nih, ya kan? Berantakan. Bagian lu yang biasa aja nih, waktunya biasa aja, lu bagus banget. Kalau gue sih gampang aja ngomongnya. Blunder yang dilakukan Sanchez musim lalu, sekarang udah makin berkurang. Betul, memang makin Gede. berkurang. Ya ada progresnya, cuma ya kalau bisa mah tetap gitu, mendingan Verbruggen, kalau nggak siapa kemarin? Kobel. Jerman terus. Kobel. Enggak Itali kok. Verbruggen Belanda sih. Enggak, dia Bergen kan Belanda, ini karena sesi Atalanta. Keren banget. Boleh. Berani lu bandingin dia sama Sanchez di umur yang sama, masih muda loh. Anjing Masih masih muda. Iya, bandingin sama karena sesi. Seumuran lu ya? Anjing. Iya, kemarin coba lihat di Atalanta gimana. Iya, gua akuin sih. Atalanta karena sesi gitu itu keren banget itu kiper sumpah. Tuker sama Sanchez. Sanchez kan kalau pulang ke Spanyol jadi lebih dekat gitu kalau dari Itali. Mana ada? Iyalah. Kagak lah. Kalau sama Inggris kan beda daratan. Masih Tetep. sejalur darat Itali ke Spanyol. Ada ini. Kalau mau nimbus. Tetep pengen ngusir Sanchez ya. Oke, langsung lah ke match yang minggu depan. Minggu depan The Battle of the Ice. Wih, peringkat 3, peringkat 4. Digantikan pada itu besok benar-benar nentuin kita ada di mana dan Aston Villa ada di Dan mana. fun fact-nya, Apa tuh? Aston Villa 10 match ke belakang Menang. semua. Di Gila. semua kompetisi ya teman-teman. Ingat di, Di semua semua kompetisi. Di semua game. Dia main di mana sih? WL juga kan? Iya, WL. WL kan? WL. Di WL juga menang. Iya. Nggak ada Padahal- seri-serian tuh. Padahal di awal musim dia termasuk tim yang susah ngegolin. Betul. Susah ngegolin. Kenapa? Karena gua awal musim pakai Watkins, guys. Itu poinnya dua poin absen doang. Nggak, Watkinsnya emang, ya bang, Watkins juga emang sampai sekarang belum ini banget sih. Iya sih. Watkins Morgan sih. Rogers yang gila. Morgannya di emang Dua gendong game lumayan. week 16, game week 17 tuh 2 digit terus poinnya. Nah, usut punya usut. Ku tau kan kalau Palmer kalau golin gimana? Begini kan. Itu katanya punya Rogers. Katanya. Iya. Jadi Palmer adalah nyontek gayanya Rogers waktu masih di akademi. Gitu, karena mereka satu akademi. Palmer, Rogers, Gitters, Delap, Tosin, sama Andik. Enggak. Emang enggak, bukan Andik ngaco. Coba. Eki. Eki siapa? Eki siapa? Pembalap Eki mah. Beda ya. Ya. Doni Tata. Ya lu lagi ngaco bisa tiba-tiba ada Andik. Jadi mereka dulu Sama satu- Bagus Bagas. Bagus Kavi. Main Barito Putra tuh. Makanya. Tapi mereka pernah ikut Chelsea Academy loh. Siapa? Bagus sama Nanya. Bagas. Sumpah. Emang iya? Ya, ada gue ini juga gambarnya. Kaya berarti dia ya? Enggak, jadi waktu itu ada program dari Chelsea TV. Yang di sini tuh makan. Iya. Coaching klinik yang di sini kan. Tapi dia sempet dibawa ke Inggris. Emang iya? Iya, Bagus sama Bagus. Nggak tahu gua. Dan. Gara-gara udah selek bukan? Belum. Sebelum gua udah selek. Belum. Makanya Denis Wise milih dia juga karena mungkin udah kenal. Mungkin ya. Ada. Emang iya? Terus kalau misalnya Aston Villa nih, Aston Villa tuh kita bakal main di tanggal 28 Desember. Iya, minggu dini hari jam Minggu setengah dini satu. hari di sana tuh jam 6 atau jam 7. Iya. Tapi kalau Chelsea main malam tuh biasanya menang. Iya sih bener. Chelsea kalau mainnya langitnya masih terang tuh jelek biasanya. Iya. Di Stamford Bridge atau di mananya di Inggrisnya masih terang jelek. Bener. Apalagi teori apa lagi ini? Terus katanya kalau arah mata anginnya ke arah timur, Nggak bagus. feng shui. Gue tiba-tiba kayak, wow, feng shui. Tapi kemarin waktu lawan Newcastle kan langitnya masih terang aja. Iya. Pas udah agak sore mainnya bagus. Oh iya. Iya kan? Iya bener. Babak kedua kan udah agak sore tuh. Ya kan berarti kan Sancheznya silo. itu bener tuh. Iya. Gimana yang lu lihat Chelsea ketemu Aston Villa? Prediksi line up.
matiin gerakannya si Rodgers, terus jangan ke bawah permainannya Aston Villa. Karena gue nonton Aston Villa MU, karena kan gue punya Bruno Fernandes. Iya. Gue pengen dia cetak skor, tapi menit kedua diganti. Malah ditandu, malah diangkut. Bodoh emang. Malah Jadi- diangkut guys ke KS. Aston Villa ini Emery banget. Dia sebenarnya lebih pragmatis, lebih banyak MU nyerang, sumpah nggak bohong. Banyak, dan XG MU itu 1,3 1,3 apa 1,2 sih? 1,31 pokoknya XG-nya. Oh iya. Artinya tuh MU bisa golin 1 atau 2 gitu ya. Lebih dari 1 intinya, Intinya. ya kan? Tapi karena memang kurang klinis, karena nggak ada Mbeumo juga, dan Emi lagi gacor, nggak kejadian. Intinya MU banyak nyerang, ya kan? Aston Villa lebih nunggu. Nah, fast break-nya dia nih ngeri satu. Kalau kedalaman skuad Aston Villa itu gila sih. Dimana di depannya nih? Taruh depannya kemarin Rodgers, Watkins, sama McGinn. Itu kalau mereka capek, tinggal siapa? Malen. Oh, Daniel Malen ya. Daniel Malen. Terus gue nggak tahu ya, Sancho bisa main apa enggak? Sancho belum? Belum kan? Belum, Sancho. Oke. Sancho sama Tyrone Mings masih belum. Nah, ada Malen. Oke. Terus kalau misalkan si Rodgers, Watkins-nya capek nih, ada Buendia. Lo tau nggak tragedi Buendia? Aston Villa lawan Arsenal. Nggak 90 plus. Buendia ngegolin. Iya. Iya, artinya mereka kedalaman skuadnya gokil. Coba kita lihat ya, bentar nih gue lihat pemain-pemain ini. Di tengahnya itu ada momok ke Chelsea, Tielemans. Kalau masih ingat final FA Cup Leicester lawan Leicester lawan Chelsea, Chelsea emang- tuh Tielemans tuh yang golin. Tuh. Satu. Gue inget banget itu match itu. Yang kita harusnya bisa nyamain kedudukan cuma ternyata offset. Offside, Chilwell. Itu Chilwell offset. Iya. Itu di situ Mas Adit mabuk banget. Di match itu. Mas Adit mabuk. Kolesop. Enggak, waktu itu Mas Adit bawa minuman apa gitu. Mabuk dia. Mabok ya? Mabuk. Itu final FA Chelsea Leicester, diarahnya kan itu nontonnya. Mabuk tuh dia di situ tuh. Itu belum Covid ya? Udah Covid dong. Belum Covid ya? Udah. Iya, Tangsel juga nobar tuh. Padahal kan harusnya nggak boleh ya. Pak Luhut. Bohong Pak, bohong. Nah, ini satu. Yodi Tielemans mesti di cover bener-bener dah sama Caicedo. Karena kalau misalkan Tielemans-nya nggak gerak nih, si Onana juga gila nih. Betul. Onana yang orang Belgia. Nih, tapi pertanyaan gua. Yang kemarin dia 3 poin ngantongin di Iya, satu. dia 1 2 3 ngantongin. Ngantongin. Tutup. Iya. 3 point in the back. Pertanyaan gua. Berarti ini pertanyaan dan pernyataan ya. Pernyataannya adalah Reece James di kanan harga mati. Nah, Gustaf Nggak bisa ditaruh di DMF dulu. Buat matiin si Morgan. Rodgers ya. Iya. Gustav mendingan Iya buat sih. backup kalau Iya emang sih, James bener. sudah capek. Tapi Udah, pertanyaannya, backup tengahnya siapa? Kalau amit-amit Caicedo or Enzo kenapa-napa? Buat matiin Tillman. Lavia kita nggak ada. Santos belum tentu, ya bocah. Enzo jangan maju-maju. Enzo mundur. Iya, mundur. Biar Palmer jadi nomor 10. Jadi bener-bener dia punya si gelandang icebreaker, kita juga punya icebreaker. Tillman ngeri sih. Spekulasinya dia itu Iya. loh, ngeri banget itu dia, teman-teman. Visinya. Dia nggak bisa ngeliat ruang kecil dikit buat nge-shoot di tengah-tengah dia Iya. gitu. Pokoknya kalau selama Caicedo bisa main on fire kayak biasanya, harusnya sih aman. Cuma biasanya rekornya Aston Villa kalau di Stamford Bridge jelek. Iya, Iya. ada aja keplesetnya. Ada aja. Terus Emi juga kalau ketemu sama kompatriotnya tuh kayak lucu-lucu. Kayak kita punya Garnacho, punya Enzo, Iya. punya Bonanote, gitu ibaratnya. Gitu. Temu Argentina aneh itulah. Hmm. Cuma keren ya Chelsea ya sekarang ya. Cuman second line-nya Aston Villa juga gila. Matty Cash itu udah 2 gol loh. Ya kita berharap aja Matikas kayak kemarin. Iya sih. Matikas nggak bagus kok main waktu lawan MU. Bagus Matty Cash. Enggak juga. Saya Waktu lawan MU. Oh ya, MU ya. Lawan City bagus. Nah, lawan ini bagus. Biasanya pun bagus. Biasanya nyusahin. Iya. Biasanya nyusahin. Ya kita jadi di kirinya mendingan Garnacho apa Gittens kalau gitu atau Matikas menurut.
Garnacho sih. Garnacho. Garnacho. Iya, walaupun kemarin lawan Newcastle dia buang-buang peluang mulu ya, cuman ada aja tuh anak kalau main sama Buat ngacak-ngacaknya bagus. ya, Ya kalau lu mau bikin capek mati cash ya Garnacho. ya. Tapi kalau emang benar, bener-bener benar, buat benar. nyari gol mendingan Gittens. Iya. Setuju gua. Gitu. Walaupun dia Gittens kan nggak golin juga ya. Cuma dia crossingnya lebih bagus Gittens gue lihat. Umpan-umpan ke tengahnya, umpan tariknya juga lebih bagus Gittens. Dan Kalau Garnacho individualnya yang gila. Super sub-nya jangan lupa Torik. Jangan dong. Torik suka lucu. Iya. Ada aja ada gebrakannya. Cuma kalau bisa mainnya di 75 lah ya. Kalau harus mainin Torik. Ya boleh. Jangan tiba-tiba nih kita mainin Jopet misalnya Ya. sama Palmer. Ah. Ya kan? Menit 60 misalnya Jopet nggak nemu. Ya kan? Logikamu yang masuk delap dong. Ganti gaya main ya kan? Tapi Biasanya Enzo Elmaresca itu Iya. tiba-tiba pengen gaya main yang sama kayak awal dengan orang yang berbeda, dipanggil lah Torik. si ganteng masuk. Nah, si tampan dan berani itu kan. Iya. Masuk dia. Iya. Dengan harapan mainnya sama Jopet cuma lebih fresh foot lah. Iya. Gitu kan? Iya. Ya buat nakut-nakutin Pau Torres. Nggak takut, Pau Torres juga gede bang. Torik dibanting sama Pau Torres kejang. Dat. Iya makanya. Ini skor. 2-0. Wih, tegas. Tapi kipernya Jorgensen ya. Iya. Iya. Enggak. 2-1 lah. 3-1 gua. 2-1. 3-1. 2-1 golnya 90 plus 2. 3-1. 3-1. 2-0 sih gua. 2-0. Oke, Bang Alden 2-0. Gua nggak mau pakai Roger, gua kesel sama Roger. Gua pengen beli kemarin lawan MU cuman ragu nih nggak jadi, malah beli Foden. Gua belum anjing gua gara-gara tolong. Itulah. Jadi menurut kalian prediksinya bakal berapa Oke. guys lawan Aston Villa? Ya gitulah tadi info-info ya. Tulis. Jangan lupa ditulis gimana komentarnya soal ya kesiapan kalian menghadapi Chelsea 4 tahun sekali. Ya, kita bakal ya ngeliat Chelsea bakal kayak negara ini lah ya. Acak-acakan tiap 4-5 tahun sekali. Negara ini. Emang kita lagi di mana ini? Kita kan lagi di Indo. Indo. Apa? Kita kan lagi di Islandia kita. Indo Grosir. Indomaret. Indosemen. Yuk lanjut. Dan yuk. Udah mulai nggak lucu. Oke. Begitu gue pilek lagi. Iya. Ya udah. Jadi itulah tadi teman-teman, jangan lupa komentarnya. Jangan lupa pesan kesannya. Jangan lupa juga ya menurut kalian gimana deh? Menurut kalian gimana Chelsea bakalan ke depannya? Karena lu gak bakal ngeliat tim yang bener-bener stabil satu kepemilikan. Lu gak bakal bisa ngeliat Chelsea yang stabil lah. Menurut gua ya. Karena ya dari kita punya pemilik aja konsorsium, Jay. Iya. Nggak satu kepala, apa-apa pasti ada votingnya. Bisa jadi yang nggak sesuai sama lu, yang nggak sesuai sama keinginan manajemen dan nggak sesuai dengan harkat martabat finansial. Waduh. Berarti ya. Iya. Itu kalah. Iya. Iya kan? Itu gimana tuh kalian siapa apa nggak menyukain tim yang kayak gitu nih? Terus yang kedua tadi apa lagi? Prediksi skor. Ya, prediksi skor. Chelsea Aston Villa. Jadi Aston Villa coba di komen Boxing sama. Day. Ya, kita turut berduka cita atas gagalnya Chelsea atau tidak jadinya Chelsea merekrut Thiago Silva. Yang padahal kemarin udah gembar-gembor, ternyata ke Porto. FC Porto. Tiba-tiba Porto, Folio. Sama sebenarnya kita ada omongan, Semenyo fix gak jadi teman-teman. Ya, Nah, pembahasan transfer minggu depan aja. yang depan. Karena jeda transfer dibuka setelah kita tag yang itu. Cuma yang nggak jadi, Tahan. nggak jadi. Oh, Semenyo udah nggak jadi. Semenyo udah nggak jadi. Iya. Jadi bro, tinggal, City. hah? City ya. Belum tentu juga. Kan City. lagi kejar-kejaran sama MU. Tapi kan MU kan miskin. Dia kan ini nggak main UCL. Iya. Sama Elliot ya. Oh nggak tahu gua nggak lihat. Elliot ada. Ada Elliot. Anderson. Iya. Nottingham Forest. Nottingham. Cox. Elliot Anderson. Itu juga dia lagi dikejar beberapa tim juga, nggak cuma Chelsea doang tapi. Tapi gue pernah ditanya nih, ya panjang deh. Apa tuh? Siapa Cek, tim yang cek, satu. meramaikan kontestasi juara Premier League musim ini? Gue ngomong City. Ya, top pemain gue City. Dia bilang, mana mungkin sih City tuh udah jelek, gak ada Rodri jadi gini. Sekarang nih, bukti. Sama dia mau beli
tadi Semenyo sama Elliot. Oke City. Yuk kalahin Arsenal. Wah gitu. Kan gitu Liga Inggris. Kalau City-nya jelek, Liverpool juara. Kalau Liverpool jelek, City juara. Ya. Kalau misalnya City sama Liverpool jelek, Chelsea yang juara. Liga Inggris kan gitu sekarang. Iya. Heeh. Kalau City juara Liga Inggris, pasti Inggris juara juga. Apaan? Minimal final. Nggak mungkin, kan Gitu. ketemu Jerman. Eksklusi. Yang udah punya striker. Top scorer DHB Pokal, Liga Jerman siapa? Harry Kane. Yang bukan ya? Hah? Emang bukan? Emang iya? Ya ini itulah. Itulah. Yang meramaikan Liga Jerman juga orang kita. Yang lagi jadi berita di Liga Inggris juga orang Jerman. Ngaco tuh orang tuh. Beli kali ya? Oke guys, thank you buat hari ini. Dulu Pak, Sawerianya. Karena Lu kenapa sih gue mau nyari bahasan. beritanya Walter Made dulu nih? Hah? Mau ke Jerman-Jermanan lagi gua. Iya aja Harry Kane. Gue bilang. Iya. Anomali 19 gol. 19 coy. Iya. Bayangin 19 gol. Dua-dua, tapi satu-duanya emang Untuk pemain umur 36 tahun. 19 gol tuh ngaco. 36 tahun 19 gol. Terus nanti yang Posisi backup- kedua jauh yang banget. Backup dia siapa backup dia? Hah? Di backup dia. Walter Made balik ke Jerman. Walter Mate. Eh? Walter Mate. Nggak pakai R. Enggak mau. Orang dia. Bali. Orang Bali. Orang Gianyar. Orang Walter dia- Made. Iya, orang dia tetangganya ADS di sono di Bali. Iya. Ya. Ya udah gitu buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Jangan Thank you, lupa thank you, nonton thank you. video berikutnya, jangan lupa juga di-subscribe, jangan lupa kalian komen-komen, jangan Ya. lupa nge-share dan nge-like. Itu dia. Dan kalau misalnya kalian berkenan ya ada tuh Saweria di barcode-nya, boleh langsung di-scan, habis itu dikirim ceban-ceban juga nggak apa-apa, lumayan buat beli nasi warteg. Betul. Ya. Kok gue bisa non-stop gitu kalau ngomong ya, anjay. Jadi jangan lupa ya, tonton terus Studio Bola. Yang belum subscribe, banyak banget yang belum subscribe guys penonton kita ternyata. Ya, jangan lupa di-subscribe. Ya mohon maaf kalau misalnya kita videonya agak lama keluarnya dibandingkan sama yang lain. Karena Kita butuh uang. kita kerja. Iya. Kalau kalian mau yang kalau kalian mau nonton yang cepet tayangnya, kalian follow aja Bang Ole. Selamat ulang tahun Bang Ole. Oke, happy birthday, Bang. Happy birthday Bang. Sorry gue nggak ngucapin di Instagram karena kita nggak punya foto berdua. Serius gue nggak punya foto berdua sama dia, gila. Itu gue udah lama foto sama dia. Karena dia kadang foto bareng-bareng sama kalian. Dah. Jangan Bang, satu lagi tar dulu. Selamat Natal. Belum. Oh iya. Kita belum ngucapin selamat Natal. Oh iya. Lu anti. Enggak. Dah. Jangan digiring. Selamat Natal. Selamat Nataru. Lupa gue kalau besok udah putus. Iya besok anjir pas video naik. Bener lu gereja.